Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita akan berbicara mengenai filsafat eksistensialisme. Jadi filsafat ini mengguncang dunia, memberi warna terhadap pemikiran filsafat. Biasanya filsafat berbicara mengenai kebenaran, bagaimana manusia merumuskan kebenaran, bagaimana manusia memahami realitas, bagaimana manusia bisa memahami pengetahuan yang diketahuinya itu benar apa tidak. Ini digeser oleh para eksistensialis. Yang terpenting bagi manusia itu adalah bagaimana cara manusia mengada di dunia gitu kan. Bukan hanya berbicara tentang harusnya manusia memahami realitas secara universal, manusia harus memahami tentang eksistensi realitas metafisik. Nah, para filosof eksistensialis misalnya Kierkegaard, dia kembali kepada suatu pemikiran mengenai cara berada manusia di dunia. Oke lah. Karena ini yang paling penting bagi para eksistensialis menjalani kehidupan di dunia ini kan. Apakah mereka tidak memiliki sistem metafisika? Ya, apakah para eksistensialis ini tidak memiliki landasan rasionalitas? Nah, ini akan sangat penting sekali sehingga posisi para eksistensialis ini selalu menjadi polemik juga gitu kan. Jadi bagaimana cara kita hidup di dunia ini yang lebih penting ketimbang berbicara mengenai kepenuhan, berbicara mengenai universalitas pengetahuan gitu kan. Ya kalau kita tidak tahu bagaimana cara hidup di dunia, semua pemikiran itu adalah sesuatu yang berjarak dari diri gitu kan. Bagaimana kita menjalani keseharian, apakah hidup kita bermakna gitu kan. Apakah hidup kita ini dikendalikan oleh kehendak diri kita sendiri, atau kita ini ternyata nggak punya kehendak. Kita ini tidak memiliki suatu tujuan dalam pemaknaan hidup ini gitu kan. Ini sangat penting sekali kan. Pertanyaan mengenai apakah hidup kita bermakna, apakah kehendak kita ini adalah memang benar-benar kehendak kita? Jangan-jangan apa yang kita kehendaki itu adalah kehendak orang lain. Apa barangkali apa yang kita perjuangkan itu adalah bukan benar-benar otentik dari diri kita gitu kan. Begitu banyak takutan, begitu banyak sesuatu yang dianggap kewajiban, sebenarnya bukan sesuatu yang itu kehendak dari diri kita sendiri. Memahami sesuatu yang otentik gitu kan, otonom dari diri kita, itu yang ingin diaktualkan oleh para eksistensialis gitu kan. Memahami tentang dimensi estetis, kemudian etik dan religius. Misalnya ini tahapan eksistensi menurut Kierkegaard gitu kan. Ya, jadi manusia itu harus bisa memahami cara dia mengada dan kenapa dia harus berada di dunia ini gitu kan. Kenapa dia harus ada di dunia ini gitu kan. Apakah manusia itu mengalami suatu keterlemparan ke dunia gitu kan, atau disebut dengan faktisitas. Sebenarnya manusia ketika mengalami suatu keterlemparan ke dunia ini bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia harus menerima, dia harus mengafirmasi kejadian atau eksistensi dirinya gitu kan. Dan ini bagian dari eksistensi gitu kan. Jadi eksistensi itu secara bahasa adalah keluar gitu kan. Memahami tentang keberadaan dirinya gitu kan. Eksistensialisme itu mengajarkan untuk bersifat otentik. Bisa saja itu sesuatu yang bersifat subjektif, sesuatu yang sikap untuk memahami bahwa kita ini berbeda dengan individu yang lainnya gitu. Setiap individu itu memiliki kekhasan, keunikan yang harus digali, yang harus ditunjukkan gitu kan, keunikan setiap orang itu. Dan tentu saja berbicara tentang otentisitas adalah berbicara mengenai kebebasan gitu kan.
Misalnya Kierkegaard menolak bahwa kebebasan seorang individu itu harus dirawat oleh negara gitu kan. Jadi negara yang melumat kebebasan seorang individu gitu kan. Jadi seolah-olah bahwa di dalam suatu negara itu individu itu harus ikut melebur dengan negara gitu kan. Iya, bagi Kierkegaard itu sebagai suatu upaya untuk menghilangkan eksistensi yang kaitannya dengan kebebasan. Seorang eksistensialis itu berbicara tentang kebebasan harus dilandasi dengan hadirnya suatu pilihan-pilihan gitu kan. Kita harus memilih gitu kan. Itu esensi dari kebebasan. Kalau tidak ada pilihan ya tidak ada kebebasan gitu kan. Kebebasan ini menjadi ciri atau harga diri manusia gitu kan. Bahkan sisi dia untuk menjadi seorang soliter atau penyendiri itu adalah hak seorang manusia gitu kan. Sehingga bagi para eksistensialis ya, menjadi manusia massal atau menjadi manusia yang rombongan itu ya itu menjadi kritik gitu kan. Jadi suatu kesadaran massal, ideologi. Jadi seseorang itu dia terpengaruh oleh suatu ideologi massal, ideologi yang menghilangkan tentang jati dirinya, itu sesuatu kritik eksistensialis terhadap pemikiran ideologis. Misalnya kritik Kierkegaard terhadap Marxisme gitu kan. Marxisme berbicara tentang massa, perubahan massa, keinginan kesetaraan bersama, itu kan sesuatu ideologi yang otoriter gitu kan. Apa benar manusia akan bahagia dengan suatu keadaan seperti itu? Ya ini ditunjukkan misalnya oleh Jean-Paul Sartre, kemudian ada Albert Camus, Muhammad Iqbal, ya bayang disebut dengan insan kamil gitu. Misalnya di dalam Iqbal itu dengan filsafat khudi, filsafat diri, ego, itu adalah manusia yang bisa mengaktualisasikan dirinya gitu kan. Diri di sini adalah tentu saja adalah rasionalitasnya, penalarannya, kemudian adalah intuisinya untuk menangkap daya-daya estetis, menangkap suatu kebahagiaan sehingga mempengaruhi daya nalarnya. Dan setelah itu adalah etik. Ya Iqbal mengajarkan suatu etika religius, ya tentu saja seorang muslim itu harus bermanfaat buat masyarakat.